menemani teman-teman sekalian untuk belajar bareng Mas Gilang. Nah, oke, untuk di Monday Training kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu memulai karir sebagai software developer. Apa namanya, udah sering ya atau bebuyutan mungkin di Sandek, mungkin udah familiar, di SDK Semarang kita bahas berbagai macam teknologi seputar Android atau di luar itu. Nah, kita akan coba untuk menghidupkan kembali, apalagi sekarang teknologi udah lebih canggih dibanding sekarang ya. Kita akan menggunakan Google Meet yang nantinya mungkin akan kita evaluasi juga apakah cukup enggak orangnya. Kalau saya lihat sih masih di bawah 50 ya, harusnya aman. Tapi mungkin kalau udah lebih dari 100 kita akan coba ke platform yang lain mungkin ya. Ya ini adalah awal buat teman-teman. Kalau ada yang mau tanya-tanya langsung juga boleh ya. Nanti bisa pakai reaction aja atau mungkin bisa lewat chat kayak gitu. Um, Oke, materinya sebenarnya lebih agak simpel sih teman-teman sih. Mungkin beberapa juga harusnya udah familiar ya atau yang udah mulai terjun di bidang IT nggak masalah. Nanti mungkin boleh kasih apa cerita atau kesan-pesannya selama meniti karir dalam software developer atau mungkin di karir lain juga nggak masalah seperti itu. Oke, nah, topik-topik yang mungkin bakal kita bahas ya nanti pasti aku perkenalan diri dulu, terus gimana sih kira-kira pengalaman karirnya atau pengalamanku dalam menggapai karir itu gimana sih? Apa aja yang biasa dilakukan biar bisa mempercepat proses karir sesuai dengan keinginan gitu ya. Kemudian gimana cara melihat peluangnya, kemudian nanti gimana sih tantangan-tantangan yang biasanya perlu dihadapi, dan terakhir nanti ada tips dan triknya biar teman-teman mungkin bisa menggapai karirnya ya yang dipengenin gitu. Contohnya mungkin pengen jadi Android developer di startup apa gitu. Nah itu possible banget ya sekarang ya, apalagi teknologi udah cukup maju, jadi nggak apa namanya memungkinkan banget lah teman-teman kalau ibaratnya pengen kayak kerja remote, ngambil kerja di luar negeri dan sebagainya, itu possible banget kayak gitu. Sebelum kita masuk ke materinya, nah aku mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya udah dikenalkan juga oleh Adit ya. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Sebagai tugas barunya adalah kontributor koordinator di coding. Ini bertanggung jawab untuk mengurusi eksternal kontributor ya. Kayak mungkin teman-teman tahu ada di Coding Elite, ada reviewer dan sebagainya gitu. Aku sendiri lulus di Polines Teknik Informatika 2014, kemudian juga menjadi bagian dari Sandek core timnya atau timnya Sandek gitu ya, yang ngurusin Sandek, dan juga mungkin ada beberapa certification yang sempat saya raih di beberapa tahun terakhir gitu. Ada AAD, tapi udah habis ya AAD-nya, kemudian ada IT support dan Google UX design itu yang dari Google GCC, Google Certificate Karir itu ada beasiswanya juga dan sebagainya gitu. Kalau teman-teman ada yang mau join atau connect bisa langsung ketik aja di emailnya ya. Oke, udah makin banyak nih, udah 20 orang. Nah, mungkin aku sedikit cerita bagaimana sih sebenarnya apa ya, pengalamanku dalam menggapai karir sampai saat ini gitu ya. Mungkin ya nggak begitu ngefek juga sih buat teman-teman gitu, tapi paling nggak ngasih gambaran uh, buat teman-teman yang mungkin masih baru, kira-kira di lapangan itu seperti apa sih seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan pertama adalah teman-teman tuh pengen jadi apa gitu ya. Kalau dulu saya itu memang berkeinginan untuk menjadi seorang Android developer gitu waktu awal-awal, apalagi Android yang masih tren banget pada saat itu gitu ya. Ya dimulai dari pengalaman saya yang tidak punya background IT, yang mungkin kebiasaannya adalah um, apa numpang wifi di sekolah gitu ya sampai jam 12 malam sampai diusir satpam kayak gitu ya, kebiasaan apa ya mungkin internet masih menarik gitu ya, setelah ada warnet dan laptop juga udah mulai bermunculan, itu hal-hal yang menarik mulai bermunculan di situ. Nggak punya basic IT sama sekali sebenarnya,
Kemudian masuk di Polines atau waktu kuliah, di sana mengambil jurusan teknik informatika juga, memang sebidang. Dan selama di kampus itu saya karena nggak punya background IT ya pasti punya tekanan ya dengan teman-teman lainnya yang mungkin lulusan SMK yang udah punya basic skill gitu. Otomatis saya juga harus membiasakan atau beradaptasi dengan mereka dengan cara nge-boost diri sendiri, salah satunya dengan mengikuti komunitas yang ada di kampus, salah satunya adalah UKM PCC gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman lagi kuliah boleh join di komunitas saya karena di sana pasti akan banyak benefit yang bakal teman-teman dapat gitu ya. Kalau dulu saya alhamdulillahnya bisa dapat training offline Android ini dari alumni gitu. Mereka punya apa namanya lembaga kursus gitulah ya dan diundang ke kampus gitu untuk ngajar selama kurang lebih 2 minggu sampai di situ benar-benar apa ya sampai ngimpi coding gitu mungkin sebagian dari teman-teman pasti ngalamin itu ya. Kemudian di situ juga selama masa kuliah selain dari kampus saya juga berusaha untuk mengambil ilmu dari luar. Salah satunya ada pesantren programmer pada saat itu yang dimana memang benar-benar berimpact banget ke aku untuk masalah hard skill dan soft skillnya juga kayak gitu. Nextnya ada salah satu juga komunitas Sandek waktu awal-awal dulu ya. Jadi kita berasal dari orang-orang mungkin yang pengen yang bergulat di bidang Android kemudian bertemu dan membangunlah sebuah Sandek ini. Nah, mungkin kedepannya akan ada revolusi Sandek ya. Penamaannya mungkin bukan Android developer lagi, tapi nanti kita akan diskusikan. Kurang lebih seperti itu waktu masa kuliah nih. Jadi dalam meniti karir prosesnya memang agak agak panjang ya, bukan berduduk gitu ibaratnya nggak ujuk-ujuk, tapi memang prosesnya dari saya memang agak panjang dan memang dari kuliah itu juga udah mulai kayak nge-freelance dan sebagainya gitu. Nah setelah lulus sendiri itu ya saya nggak mencari apa namanya nggak mencari kerja dari loker-loker gitu, tapi sampai di join gitu. Salah satu hal yang perlu dipelajarin adalah ya improve skill ini, kayak contohnya mungkin kalau teman-teman pengen ningkatin skill ya ikut lomba, jadi speaker kayak contohnya gini ya. Kemudian teman-teman juga bisa ya intinya bikin open source dan segala, segala macam gitu untuk meningkatkan skillnya teman-teman gitu. Itu banyak banget sekarang ya kalau mau join event dan sebagainya itu bisa banget, possible banget. Ini salah satu dulu ikut apa ya Indonesia Android Kejar atau IAA lupa aku ini. Kemudian ada salah satu event developer juga yang cukup keren dulu namanya Paparecraft Developer Day yang hampir 10 kota di Indonesia. Di sana ketemu dengan banyak suku yang sharing ilmu-ilmu. Pada saat itu mungkin aku nggak begitu paham ya, tapi mulai kesini oh ternyata dulu tuh ngomonginnya ini gitu. Jadi nggak masalah gitu ya kalau semisal teman-teman saat ini agak nggak begitu paham gitu ya. Tapi dengan teman-teman mempelajari itu harusnya bisa ya paling. Nah setelah lulus seperti yang saya ceritakan tadi, saya nggak nyari kerjaan tapi ditawarin, jadi ya udah langsung join aja di sana termasuk waktu kuliah ya sampai akhir Desember 2017 itu nyoba untuk hal lain. Kemudian ya karena ini basisnya adalah training ya jadi ngajarin orang untuk bikin aplikasi segala macam gitu. Terus nyoba-nyoba ngambil beasiswa ada salah satu beasiswa di coding yang ngajarin tentang Android gitu ya. Di sana difasilitasi untuk bisa apply di Gojek gitu. Jadi contohnya di sini saya dulu sempat join juga di Go Live. Ini mungkin waktu masa-masanya ada Go Message, Go Clean dan segala macamnya. Nah itu saya bikin bagian merchant app-nya. Jadi orang petugasnya gitu yang pakai aplikasinya gitu. Dan dulu masih zaman-zamannya migrasi dari Java ke Kotlin kayak gitu. Ini benar-benar walaupun cuma 3 bulan tapi benar-benar terasa banget impact-nya ya tentang gimana sih kerja di sebuah startup itu.
dan ya bikin kecanduan juga kerja dengan startup, ya pasti banyak banget perubahan yang terjadi gitu ya. Dan kemudian di sekitar November mulai join di coding, awalnya sebagai content writer, nulis materi, kemudian masuk ke bagian curriculum developer, lebih besar lagi cakupannya untuk ngembangin learning pad iOS. Kemudian saat ini ya jadi kontributor koordinator ini lebih ke ya tadi ya menjalin gimana sih koordinasi dari sisi kontributor di decoding gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik jadi decoding analyst ya boleh banget ngecek aku. Ya dari decoding banyak banget pembelajarannya karena basisnya adalah akademik ya, jadi ada kesempatan juga untuk mengisi event-event, kemudian bikin kelas, bikin materi, bikin video, intinya bikin media pembelajaran gitu yang mungkin bisa teman-teman lihat juga di YouTube atau di Instagram seperti itu. Nah, balik lagi, ini ya pengalaman aku aja ya. Nah, kira-kira kalau teman-teman pengen menggapai karir impian teman-teman tuh gimana sih caranya? Yang perlu teman-teman tahu dulu ya, di software developer ini kan, ya software developer itu luas banget cakupannya gitu. Bikin aplikasi, nah bikin software itu banyak banget jenisnya gitu ya. Dan perlu teman-teman tahu bahwa pekerjaan software developer ini menjadi semakin trending dengan adanya pandemi, dengan adanya berbagai lika-liku yang ada gitu ya. Dengan kemajuan teknologi juga, software developer ini lebih lebih populer gitu ya dibanding pekerjaan-pekerjaan lainnya. Contohnya di sini berdasarkan riset dari US News itu bahwa software developer tuh ternyata pekerjaan terbaik nih kedua gitu. Mungkin tingkat stresnya nggak terlalu tinggi, gajinya gede, ya nggak tahu juga ya karena masing-masing perusahaan pasti beda-beda. Gitu. Jadi kurang lebih sebagai gambaran seperti ini nih software developer. Nah, sebagai software developer tentunya ya teman-teman pasti akan membangun sebuah software walaupun mungkin roles yang lain mungkin nggak akan jauh-jauh dari situ gitu ya, karena software developer itu ada banyak banget cabangnya gitu. Ini beberapa keuntungan ketika teman-teman udah yakin nih, oh aku pengen jadi software developer, kira-kira apa aja nih? Ya pasti sebagian perusahaan pasti akan ada beberapa yang menggunakan waktu kerja secara fleksibel gitu, atau mungkin pekerja secara apa ya? Secara remote, secara work from everywhere gitu ya, di mana-mana gitu nggak masalah. Kemudian gajinya ya cukup tinggi, ada beberapa riset juga yang dari Indonesia. Sorry, sepertinya aku perlu nutup jendela karena suara hujannya masuk ya. Sorry. Oke, kembali ke sini ya. Ada keuntungan selanjutnya selain fleksibel, banyak mungkin ya kalau teman-teman menjelajah di LinkedIn, banyak teman-teman developer tuh yang kerjanya remote gitu di pantai gitu ya sambil upload status dan segala macamnya. Kemudian dengan gaji yang tinggi mereka biasanya ya tadi melakukan traveling gitu. Ada yang mungkin sebagian weekendnya digunakan untuk berolahraga yang mungkin olahraga mahal ya kayak sepedaan gitu atau mungkin jogging dan segala macam gitu. Yang ketiga ini juga didapatkan orang-orang yang bekerja secara freelance dan sama orang kalau begini agak posisi banget sendirian lainnya gitu. Itu mungkin ya itu di dunia developer itu mungkin banget. Yang keempat jam kerja memang sebagai developer ini cukup tinggi juga karena teknologi masih maju apalagi dengan AI bakal dibutuhkan untuk membangun AI berhubungan dengan bisnis. Yang kelima yang dibilang ya salah satunya adalah sosialisasi dengan kita teman-teman dari dalam software developer
dan bisa kenal sama lain sosialisasi dan menggunakan yang terakhir ini bakal diasah apa namanya kreativitas teman-teman untuk ya problem solving, menemukan ide, decision maker dan macam-macam untuk teman-teman biasa kemampuannya terus untuk ya apa problem yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik baik secara penanganan kode maupun yang sampaikan. Nah, udah banyak yang mungkin bisa terpilih gitu. Ya salah satu contoh yang ternyata jumlah penduduk di dunia itu banyak ada miliar ya berapa juta dan ternyata di sana ada sekitar beberapa 2024 dengan refleksi sekitar 28 juta anak ada di sana developer dan memang saya sangat sementara ini selama teman-teman harus beradaptasi dengan harusnya akan tertinggal dengan lain-lain. Ya ini boleh bilang software kaitan dengan program kegiatan yang mungkin menggunakan prasasti dari sistem komputer ya teman akan membutuhkan sebuah instruksi dalam sebuah aplikasi untuk kebutuhan bisnis jenis software banyak banget bahkan mungkin ada yang kalau yang ditangkap ya kayak mobile tapi mungkin ada kebutuhan aplikasi yang jarang kita mungkin yang di aplikasi kasir atau mungkin di aplikasi yang dari internal perusahaan yang memang digunakan oleh orang-orang itu banget untuk oleh software. Nah ini gambaran tentang aplikasi intinya ketika teman-teman bikin sebuah aplikasi ya alurnya kayak gini ya ada nanti dia akan di OS tahu kodenya kan isinya teruskan sebenarnya. Nah ketika teman-teman melihat tentang Android developer ada tiga bagian sebenarnya yang teman-teman paling tidak pahami sebenarnya tentang UI-nya kemudian ya hampir semua semua aplikasi yang menggunakan Android ada menjumpai filenya screening tampilan aplikasi kemudian nanti akan membuat kode-kode instruksi nanti kalau ada yang tahu untuk memanfaatkan masing-masing yang digunakan oleh user. Nah, gimana cara membuat sesuatu teman-teman bingung gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya mungkin teman-teman bisa coba searching di YouTube atau mungkin apa ya tutorial itu tutorial something. Nah, kurang lebih teman kalau mau bikin aplikasi di sana harusnya akan dijelaskan gimana cara bikin sesuatu gitu. Nanti tinggal dibikin sama kebutuhan teman-teman. Nah ini perlu paham juga ya dalam ketika udah di sebuah karir dalam developer membangun sebuah aplikasi itu nggak cuma perlu membangun aplikasi sesuai kebutuhan kita itu cukup panjang juga ya teman-teman ini kita perlu tahu namanya software development cycle atau proses di mana software itu dibangun kemudian direncanakan dan dipelihara sampai software tersebut benar-benar sesuai dengan kemampuan bisnis yang diinginkan. Ya ada yang harus developer atau ada yang segala macam ada penelitian dan segala macam itu yang bisa belajar dari OP contohnya itu dari aplikasi gitu ya dulu idenya apa gitu lah. Ada juga yang custom ini biasanya digunakan untuk bagian startup
Ya kalau berhubungan dengan bisnis, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan tentang bisnis itu akan dikumpulkan terlebih dahulu. Contohnya bikin aplikasi ojek online. Kira-kira apa sih masalahnya? Kemudian sebenarnya siapa aja yang jadi. Nah, nanti dari sana akan diimplementasikan dalam UI UX, nanti dibantu oleh asisten UX, besar, udah setuju, nanti mulai ngobrol tentang technical design atau arsitekturnya ya. Technical design itu apa? Technical design itu ya, ketika teman-teman bangun sebuah aplikasi itu nggak cuma mikirin tentang logo aja, tapi ada namanya arsitektur, nanti gimana sih dia logo ini terpisah, gimana library yang digunakan atau kode-kode tambahan itu apa aja yang digunakan. Kemudian ini berhubungan dengan nanti ada front end itu berarti yang berhubungan dengan aplikasi di depan dan ada front end, mereka akan berhubungan UI dari data kita menggunakan API specification. Kemudian nanti masuk ke development sebagai kontraknya dari namanya software developer yang bikin aplikasi sesuai dengan kontraknya, panduannya seperti apa yang akan gitu. Nanti ketika udah beres langsung dijalankan atau nggak langsung di deploy, tapi yang benar diuji dulu apakah udah sesuai belum testingnya dan macam di deploy. Setelah deploy pun juga nggak terima beres kalau biasanya di software atau startup yang dia ada bisnisnya di situ bakal ada namanya makanya teman-teman kalau yang kasus terbaru terakhir kemarin kan katanya bank tertentu yang makin tertentu. Nah mereka nggak cuma berhenti di level approval aja, tapi juga ada namanya sudah ada approval juga ya. Jadi biasanya software itu ketika memang bisnisnya ada itu ya akan ada proses namanya untuk menghindari hal-hal yang memang tidak. Nah, spesialisasi software developer cukup luas ya teman-teman bisa memilih berbagai jalur development teman-teman inginkan. Contohnya misalnya ada backend, tugasnya apa mas? Backend tugasnya ya data database, mengumpulkan kebutuhan antara si front ya, berarti aplikasi depan gitu ya, website ya desktop dan segala macam. Nanti backend akan menggunakan API tadi atau aplikasinya itu lewat sini. Katakanlah lagi oke butuhnya dia user name sama masuk aja dia aku akan kirim kamu pesan bisnisnya atau form. Nanti dari sisi front end ya udah dari sisi front end nanti akan membukakan tersebut pesannya tadi. Selain itu ada juga yang full stack. Kalau full stack ya full stack ini berarti ya dia berjalan di dua-duanya, dia di backend ataupun di frontend. Jadi dia biasanya single factor gitu di perusahaan itu akan role-nya ini ya full stack. Dia ada juga mobile, ada iOS, ada development iOS, ada juga yang Android, kemudian ada juga mobile, bikin keduanya, ada yang pakai native, berarti di iOS pakai Kotlin, misalnya pakai Swift, di Android pakai Kotlin. Kalau developer, ya berarti dia bisa deploy keduanya, bahkan dia di platform, bisa juga. Dan masih banyak banget sebenarnya ya yang bisa teman-teman pilih. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kira-kira apa sih yang bakal pilih gitu ya ketika aku awal atau software developer nih, kira apa yang bisa aku lakukan untuk saat ini. Nah, tantangan yang paling penting ketika teman-teman menggapai karir sebagai software developer adalah perkembangan IT itu cukup pesat banget. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa teknologi akan terus berkembang dan kebutuhannya pun juga pasti akan terus berkembang. Oleh karena itu ya pasti teman-teman diwajibkan atau dianjurkan ya untuk terus senantiasa update skill.
Contohnya adalah di platform Google, ada Cloud, ada Android, ada seperti itu. Setiap tahun dia akan mengadakan Google I/O untuk mempublikasikan teknologi-teknologi terbaru mereka gitu. Atau mungkin di Apple ada WWDC gitu ya. Ini sama lebih ke platform Apple, iOS, iPad dan sebagainya gitu. Dan tentu aware tentang ini, jadi pastikan teman-teman yang pantengin aja lah ya komunitas-komunitas yang ada ya, misalnya ya, informasi ini nggak kelewat. Oke, nah ini yang paling penting ya, tips dan harusnya tips dan trik dalam yang saya kira gimana sih tips dan triknya. Ketika teman-teman pengen menggapai, nah sorry ya, pastikan teman-teman pertama ya, pasti cari roadmapnya dulu. Katakanlah teman-teman pengen jadi seorang full stack, udah cari tahu aja gitu di roadmapnya bagaimana sih, contohnya nih bisa tinggal ketik roadmap katakanlah Android developer atau tadi yang full stack ya, nanti akan banyak banget informasi-informasi yang membuat teman-teman jadi melek kayaknya kira-kira kalau jadi developer Android itu aja yang dia dipelajari gitu. Contohnya ini ada map Android, dan di sini akan ada beberapa beberapa library atau materi yang wajib dipelajari atau opsional gitu ya. Nanti bakal ketahuan semua di sini dibabarin gitu. Nanti coba bandingin lagi dengan yang lain. Dari situ pasti teman-teman bisa menentukan kira-kira mana sih full stack developer atau karir developer yang teman idamkan ya. Kayak contoh mungkin aku pengen terlihat apa, kayaknya Apple developer cocok begitu ya, mungkin karena pakai Mac gitu. Karena ada spesifikasi atau requirementnya gitu ya, ketika deploy aplikasi iOS pakai MacBook gitu. Nah, teman-teman tinggal pilih aja kira-kira mana gitu yang cocok dengan teman-teman gitu, masuk spek dari punya teman gitu ya. Kemudian kalau udah beres, targetnya kira-kira ketika aku belajar sesuatu ini selesainya kapan sih? Karena seminggu, oh ya udah tulis, teman-teman bisa menggunakan kayak mungkin Trello gitu ya. Ada kan Trello atau Basecamp atau tools lain gitu ya yang bisa digunakan manage project atau mungkin timeline dari teman-teman gitu. Atau paling simpel ya paling pakai Google Calendar gitu. Jadi teman-teman bisa banget menggunakan itu untuk tahu nih deadline ngerjain itu belajar ini sampai tanggal berapa. Nah, ketika teman-teman udah pelajari, ini pasti akan menemukan yang namanya masalah atau bug. Itu nggak perlu takut karena kita sudah ada yang namanya ChatGPT ya. Itu akan membantu banget untuk para developer, tapi jangan terlalu bergantung deh. Saya lakukan beberapa hal penting terlebih dahulu. Paling nggak teman-teman bisa menganalisa dan bug ya, atau mencari tahu errornya terlebih dahulu secara manual gitu. Nanti kalau udah nemu pesan errornya baru nanti coba dicari di Google atau pakai ChatGPT tadi. Tapi kalau mungkin teman-teman udah familiar dengan itu, bisa tanya ke forum diskusi yang ada, kayak contohnya di grup Sandek gitu ya, boleh banget bisa di sana. Nanti akan harusnya sih tahu-tahu akan ada banyak orang yang akan bantu permasalahan teman-teman. Kemudian terus mencoba membagikan hasil latihan di sosial media, ini penting banget ya untuk kasih tahu bahwa teman-teman tuh bisa nih bikin aplikasi A gitu. Kayak gini hasilnya. Mungkin teman-teman bisa mengambil feedback dari audiens yang ada di sosial media tersebut ya, biar aplikasi teman-teman bisa lebih menarik gitu. Kemudian mencari teman untuk belajar bersama, ini juga penting ya, atau mungkin meeting atau ya istilahnya kerja kelompok lah, intinya lah teman-teman punya partner untuk belajar something gitu pasti akan lebih membara gitu. Apalagi kalau teman-teman mungkin mengadakan pertemuan itu mungkin seminggu sekali, cek progresnya, itu bakal membantu
teman-teman dalam belajar dan meningkatkan semangat banget lah. Kemudian mencari mentor untuk berbagi pengalaman ini juga penting ya, dan mungkin teman-teman juga bisa join terus di sesinya Sandek ya, pasti karena mentor-mentor lain juga akan sering berbagi pengalaman ini. Nextnya ya pasti seorang software developer awal dengan software developer yang sudah sudah senior itu akan kalah dalam jam terbang. Oleh karena itu teman-teman yang masih baru awal tak perlu lagu ya, silakan dinaikin aja jam terbangnya, apalagi kalau mungkin biar bisa bersaing gitu ya. Contohnya mungkin orang lain belajar 2 jam ya, biar teman-teman coba tingkatkan 2 jam 5 menit gitu. Itu udah bagus. Akhir tentang personal branding kita akan coba bahas ini ya, satu persatu. Nah ini cara cari roadmap tadi mungkin aku udah sempat sharing searching ya ke teman-teman atau masuk ke forum atau ikut webinar atau join komunitas dan segala macamnya, itu bisa banget. Atau mungkin cari platform education yang udah mengikuti roadmap yang ada gitu ya. Contohnya pasti Nah, ini contohnya nih, di coding ada learning pad, jadi akan membantu teman-teman untuk belajar sesuai dengan keinginan teman-teman gitu. Ada banyak learning pad yang bisa dipilih. Ya, ini contoh. Kemudian kalau udah beres, contohnya Android gitu ya, yang tadi sempat aku sampaikan ada tadi ada roadmap atau yang dari tadi ya roadmap SH gitu, bisa jadikan panduan teman-teman. Bisa di situ juga udah ada pembahasan juga lebih detail. Kemudian teman-teman pastikan mencoba itu, mentarget, kemudian ketika ketemu masalah lagi ya, analisa dulu lagi, dicaca errornya gitu, kemudian tanyakan Google atau tanyakan ke ChatGPT, itu paling enak sebenarnya ya, tinggal register aja gitu. Udah kebantu banget dengan AI yang udah ada. Ini tips searching kalau teman-teman masih menggunakan Google, bisa banget tinggal kata kuncinya apa. Contohnya mungkin teman-teman pengen bikin aplikasi iOS untuk memutar suara gitu. Kalau dulu kan zaman-zamannya pakai Stack Overflow gitu ya. Jadi nanti ada checklist birunya hijau dulu, tinggal dipakai. Kalau dengan ChatGPT harusnya lebih simpel lagi gitu ya. Jadi silakan manfaatkan itu. Nah, kalau sudah jadi tadi ya sempat aku sampaikan juga, ya udah di share aja gitu, di publish gitu ya, biar orang lain tuh tahu kalau teman-teman bisa bikin aplikasi. Contohnya mungkin di sini kasih kalkulator ya, sebenarnya nggak masalah. Mungkin teman-teman bisa share wajibnya, atau mungkin ada bisa minta bantuan mereka untuk improvement dan segala macam. Kemudian minta mereka nyobain kira-kira ada enggak, tombolnya bagusnya gimana ya, itu bisa banget di coba untuk meminta feedback dari mereka. Ini bakal membuat teman-teman jadi lebih bertumbuh lagi seperti itu. Nextnya, kalau teman-teman udah punya share banyak aplikasi gitu ya, nah ini penting nih buat seorang software developer yang masih baru meniti karir atau belum pernah punya proyekan gitu ya. Ya udah coba bentuk aja portofolio gitu, bisa teman-teman di Play Store, di sana App Store, atau mungkin teman-teman bikin website yang isinya dokumentasi teman-teman, bikin sebuah aplikasi, atau mungkin di repository GitHub gitu ya, atau mungkin teman-teman share di LinkedIn. LinkedIn ini adalah sebuah platform yang benar-benar powerful banget untuk mencari pekerjaan teman-teman kan. 95% pekerjaan itu bisa jadi datang dari LinkedIn gitu ya. Banyak sebenarnya kalau teman-teman aware menggunakan LinkedIn, jadi pastikan teman-teman punya akun minimal LinkedIn, GitHub ya. Itu adalah akun-akun wajib bagi developer gitu. Nah, yang terakhir dari tadi adalah personal branding. Kenapa? Sebagai sebagai developer atau mungkin teman-teman yang mungkin introvert gitu ya, yang malas tampil di luar gitu, kenapa sih personal branding ini penting banget dipelajari atau harus minimal teman-teman bisa ya untuk mempunyai ini? Karena sebagai software developer yang mungkin saingannya semakin banyak, kan pasti klien akan memilih-milih gitu.
katakanlah ada 5 orang nih termasuk teman-teman yang udah apply di sebuah perusahaan. Nah, nanti dari HRD mereka akan menyeleksi nih. Nah, mereka akan paling tahu gimana sih bahwa kandidatnya itu sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Ya pasti mereka biasanya akan cek kayak sosial media, atau mungkin CV teman-teman dan segala macam. Oleh karena itu, personal branding akan membantu teman-teman untuk bisa dinilai gitu, bahwa teman-teman tuh emang punya skill di bidang tersebut. Ini salah satu manfaat dari personal branding ya, jadi lebih pede gitu. Contohnya mungkin saya punya pengalaman di Android tidak punya sertifikasi, ya pasti jadi lebih pede untuk ngajar Android. Itu contoh aja gitu ya. Kemudian bisa membangun koneksi, bisa bisa membahas materi dengan tema yang sama gitu kan, nanti pasti akan lebih menarik lagi ya. Kayak contohnya teman-teman kerja di startup mungkin sama Android itu kan pasti akan dapat membangun koneksi dan baik. Kemudian membangun kredibilitas dan juga memiliki autentikasi diri. Ini yang paling penting sih menurut saya. Dulu waktu saya kuliah, karena mungkin sebagian dari teman-teman saya itu mungkin tidak terlalu jago mungkin ya di Android, katakanlah ya, ini contoh. Jadi kadang ada orang-orang yang ngejat saya bahwa saya itu ahli di Android. Padahal sebenarnya saya juga masih belajar juga. Tapi karena saya sering sharing, saya sering intinya nge-share hal-hal menarik di Android dan sebagainya, itu orang-orang tuh kayak ngecap, oh ini lebih paham nih di acaranya tentang Android kayak gitu. Ini hanya sekedar contoh dari personal branding. Jadi pastikan teman-teman bisa familiar aja dengan ini gitu. Seperti yang tugas-tugas tadi, portofolio itu benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman. Nah, gimana sih caranya biar bisa bikin atau memulai personal branding yang lebih menarik gitu ya? Ya pasti teman-teman bisa coba bikin CV atau resum tentang identitas diri, teman-teman gimana, backgroundnya bagaimana, terus punya pengalaman kerja apa. Ini penting sih ya, karena banyak perusahaan yang fresh graduate tapi harus punya pengalaman kerja ya. Nah, ini ya mau gimana lagi ya, karena mereka pasti punya kebutuhan tertentu. Oleh karena itu ya teman-teman harus update skillnya ya. Jadi waktu kuliah itu juga harus menambah pengalaman, atau mungkin teman-teman juga jadi pengalaman kerja teman-teman bisa ditambah di sini. Yang keempat, sertifikasi ini juga penting teman-teman ya. Sertifikasi ini menandakan bahwa teman-teman punya skill di bidang tertentu itu gitu yang disertifikasikan. Ini bakal mendukung banget. Kemudian mungkin bisa dimasukkan juga keterampilan dan minat atau skillnya teman-teman itu di bidang apa, bisa ditulis di sini gitu. Ini contohnya ya, kalau teman-teman pengen bikin resum atau apply aja, aku nggak tahu sih apakah standarnya masih sesuai seperti ini atau enggak. Ini contohnya punya Elon Musk, tapi nggak tahu tahun berapa. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini jelas nih backgroundnya seperti apa, kemudian ada skillnya, kemudian interestnya di bidang apa, atau belakangnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah membangun digital presence. Ini untuk mengatasi intinya bikin sosial media teman-teman tuh jadi lebih ramah, lebih apa ya, lebih powerful gitu lah intinya, dengan kekuatan teman-teman gitu. Kayak contohnya teman-teman suka di bidang web gitu, ya udah ketika ada orang lain yang lihat sosial media teman-teman tuh pasti udah tahu kalau teman-teman emang ahli di bidang web. Yang sering banget lihat pasti orang yang suka UX, suka desain itu pasti feed Instagramnya kan pasti akan rapi banget gitu ya. Nah itu boleh banget diterapkan buat teman-teman, kayak post hal-hal digital dan segala macam gitu, bisa dimanfaatkan gitu ya. Yang kedua, ini akan bantu ketika teman-teman apply di sebuah perusahaan, dan pastikan ketika menggunakan sosial media ya pasti bijak aja gitu. Biar nggak ketahuan apa ya, ketika dicari ternyata sosial media teman-teman nggak sesuai sama dengan realitanya gitu ya. Di realita baik-baik aja, tapi di sosial media ternyata admin lambe turah gitu contohnya. Jadi kan pasti akan berpikir 2 kali nih orang yang akan menerima teman-teman. Nah ini ada berbagai macam platform online untuk personal branding. Mungkin teman-teman udah familiar ya, ada LinkedIn, ada GitHub, ini platformnya developer banget. Kemudian ada job board, ini untuk apply dari perusahaan.
Intinya pasti teman-teman bisa melakukan beberapa tips yang ada di sini seperti itu. Lantas bingung, oke, mulai dari mana? Nah, ini ada hal menarik sih, kalau teman-teman bingung kira-kira, aku awalnya orang mungkin non IT nih, tapi pengen terjun di dunia IT. Kira-kira bisa mulai gambarannya biar tahu nih, dari mana ya? Nah, bisa nonton drakor nih. Ya, intinya ini adalah sebuah apa ya, Korea ya movie gitulah ya, serial movie yang bahas tentang dunia startup gitu. Di sini dia ada namanya orang siapa lupa namanya udah kemarin. Ini intinya dia bikin sebuah startup untuk AI gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ini. Coba aja untuk yang paling nggak ngelihat lah videonya gitu ya, sebagai gambaran gimana sih software developer itu bekerja dan segala macam gitu. Kalau teman-teman masih belum tergambarkan dari apa yang aku paparkan, cuma di dunia software developer itu nggak melulu orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, jadi jangan pasang ekspektasi itu. Oke, ini udah kurang lebih 45 menit ya, aku ngobrol kayaknya. Intinya summary-nya adalah teman-teman ketika coba, ya ini nggak cuma terbatas di Android ya, bisa di bidang apapun yang teman-teman udah pilih, pastikan teman-teman coba, karena kalau nggak sekarang kapan lagi gitu ya, potensi teman-teman tuh nggak ada yang bisa nilai gitu, yang cuma bisa membatasi ya cuma ragunya teman-teman aja gitu, nunda, takut dan segala macam. Jadi pastikan teman-teman pede aja dulu, coba cari roadmap-nya, belajar, kalau ada bug ya udah tinggal diatasin, karena sekarang udah banyak tools-tools yang bisa membantu teman-teman gitu. Oke, paling itu dariku, cukup panjang, mohon maaf bila mungkin agak pemula ya, atau mungkin ya sebagai pembuka untuk sesi-sesi selanjutnya yang mungkin akan lebih expert, yang bakal dibawakan oleh teman-teman mentor Sandek lainnya kayak gitu. Mungkin itu Adit, aku kembalikan, sebenarnya udah yang bertanya-tanya. Oke, baik, terima kasih Mas Gilang atas materinya ya. Tak terasa ya kita masih mendengarkan materi Mas Gilang selama kurang lebih 40 menitan ya. Luar biasa ya teman-teman, dan saya lihat dari tadi kayaknya antusias buat teman-teman buat bertanya ini banyak ya. Mungkin ini juga sudah ada yang resen, mungkin sebelum yang resen kita akan bacain dulu nih pertanyaan yang udah ada di kolom komentar. Coba scroll di atas Mas Gilang, yang pertama dari Mas Martin dulu nih. Mohon izin bertanya Kak, perbedaan mobile developer dan juga Android atau iOS developer itu apa? Oke, thank you. Oke, Mas Martin dulu ya, perbedaan mobile developer dan Android atau iOS developer. Nah, biasanya untuk untuk role-role yang memang khusus, pekerjaan tertentu kayak contohnya memang spesifik di Android, maka ya udah jalur atau karir yang dia pilih berarti ya Android developer aja gitu. Dia bikin build natif dari awal, kayak contohnya mungkin aplikasi Gojek atau mungkin aplikasi Tokopedia atau mungkin startup lain biasanya kan akan membuka lowongan Android developer. Nah, nanti tinggal dicek aja dia pakai Kotlin atau pakai yang lain gitu ya. Nah, termasuk juga untuk iOS. Nah, tapi ada juga role dari locker atau lowongan pekerjaan yang dia pasangnya adalah mobile developer. Nah, nanti bisa dicek dulu di sana khusus untuk Android aja atau iOS aja atau keduanya gitu. Jadi kalau keduanya ya berarti ada beberapa pilihan gitu, atau katakanlah natif nih, sama-sama natif gitu ya. Berarti di Android pakai Kotlin, di iOS pakai Swift gitu. Atau ada juga yang mobilenya itu multi platform, jadi sekali bikin project bisa dibuild untuk iOS, untuk Android gitu ya. Itu contohnya pakai Flutter ya, atau mungkin pakai platform-platform lain gitu ya, yang memang dia masuknya ke mobile dan bahkan bisa dikembangkan lagi untuk ke multi platform seperti itu. Mas Martin dulu. Ada Mas Arif yang mau ada Mas Arif nih. Silakan. Silakan Mas Arif.
Iya. Seperti itu Mas Martin, siapa? Mas Martin, ya benar, Mas Martin dulu. Iya benar, Mas Martin dulu tadi. Ya sudah Ah, kejawab ya untuk Mas Martin ya. Oke, Mas Martin, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada pertanyaan dari Mas Dodi. Izin bertanya Kak, proyek apa yang bagus untuk dijadikan portofolio baik berupa web atau mobile? Oke, aku nggak tahu ya gimana cara menilai bagus atau tidaknya. Tapi selama teman-teman apa namanya bikin project ya udah tinggal dijadiin portofolio dulu aja gitu. Nanti ngelihat dari responsnya itu gimana gitu. Maksudnya respon tuh gimana, respon dari orang-orang itulah ya. Biasanya semakin kompleks akan semakin semakin bagus, tapi belum tentu juga gitu. Kadang ada yang apa namanya project yang kayak open source yang mungkin bakal ngebantu developer lain gitu. Kayak contohnya Mas Dodi bikin library untuk apa ya membantu upload kamera gitu tanpa kamera X yang mungkin lebih simple kayak gitu gitulah. Ada beberapa orang-orang juga yang bikin library-library sendiri yang memang di open source gitu. Jadi aku nggak tahu batasannya, tapi intinya Mas Dodi bisa di apa namanya kumpulin aja gitu ya project-projectnya yang kira-kira menarik. Biasanya sih yang bisa diuji coba itu bakal lebih menarik lagi gitu ya. Ya usernya bisa nyoba kurang lebih seperti itu sih Mas Dodi. Oke, gimana nih Mas Dodi pertanyaan yang pertama tadi? Karena Mas Dodi ternyata tanya lagi nih, pertanyaan kedua. Mengenai Oke. cara belajar pemrograman khususnya mobile yang paling efektif, Mas Dodi. Oke, yang paling efektif ya aku nggak tahu ya, masing-masing orang kan pasti punya cara belajarnya sendiri-sendiri gitu ya. Eh, Saran saya sih ya pasti ada timeline-nya, ada targetnya, ada due date-nya lah atau ya deadline-nya intinya kayak gitu. Mas Dudi bisa coba di plan. Kemudian udah tahu nih katakanlah seminggu belajar mungkin intent gitu ya, intent gitu. Nah, di di satu minggu itu coba belajarnya mungkin dari dokumentasi, kemudian dipraktekkan. Nah, itu bisa nggak seminggu gitu? Oke, ternyata bisa gitu. Terus habis itu minggu berikutnya belajar tentang fragmen. Gitu. Terus Mas Dudi coba ngandelinnya bukan dari dokumentasi aja, tapi dari mungkin pembelajaran online lainnya gitu ya. Ternyata 3 hari lebih cepat. Ya udah berarti uh, nggak bergantung satu platform aja gitu, ternyata efektif, lebih efektif bisa belajar di platform lain atau sumber-sumber yang mungkin lebih valid gitu, atau ya masing-masing memang beda-beda sih ya. Jadi ada yang suka video, ada yang suka teks kayak gitu, dan masing-masing pasti punya prefernya sendiri-sendiri gitu. Dan yang paling penting cara ukur efektif atau enggak ya dengan timeline tadi. Kalau udah sesuai dengan targetnya atau lebih cepat ya berarti bisa lebih efektif gitu. Yang bisa mengukur ya masing-masing diri sendiri sih Mas Dodi. Kurang lebih seperti itu Mas Dodi. Oke, mungkin kalau tambah desa sih mungkin katanya tuh belajar efektif tuh juga dengan saling mengajarkan apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain gitu ya istilahnya. Oh ya, betul betul. Ilmunya agar Jadi lebih kayak seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yaitu Mas Firman Pamungkas. Untuk kedepannya lebih baik belajar natif atau multi platform ya? um, aku kurang tahu ya, karena masing-masing kalau ngobrol natif sama multi platform akan punya pandangan sendiri-sendiri gitu ya. Di natif perkembangan teknologinya juga semakin pesat, kayak contohnya di Kotlin, Android itu dia ngeluarin Android Flamingo yang paling baru, kemudian ada Compose yang bisa sampai ke iOS juga pada akhirnya kayak gitu ya. Dan perkembangan di native sendiri juga memang cukup cukup bagus juga gitu. Di multi platform kayak Flutter pun juga nggak kalah keren juga gitu ya. Dia terus dikembangin terus gitu.
Saran saya sih coba ini aja sih Mas Firlan, coba pengen apply-nya di perusahaan apa gitu. Terus kemudian cek di lowongan kerjaannya tuh mengharuskan natif atau multi platform. Kalau ternyata natif ya udah coba pelajarin natifnya dulu gitu ya. Baru nanti coba-coba juga untuk multi platform walaupun hanya sekedar tahu gitu atau sebaliknya seperti itu. Jadi saran saya sih sesuai dengan keinginan Mas Firman aja pengen kerja apa gitu ya. Lihat-lihat di loker perusahaan yang lowongannya buka apa gitu. Itu bakal membantu sih. Mau belajar gimana Mas Dilan? Oke, thank you Kak Kamila Putri. Uh, Menarik sih ya ini pasti akan ada fase-fasenya teman-teman akan merasa jenuh belajar. Aku ada cerita juga sih. Ada salah satu orang itu dia sempat apa ya namanya kuliah gitu ya kuliah terus awalnya di SMA kan mungkin easy gitu ya belajarnya terus di kuliah banyak tugas terus habis itu dia merasa apa burnout gitu ya merasa jenuh gitulah intinya dengan rutinitas kuliah terus dia mengusulkan untuk pengen cuti setahun gitu. Dan dia mau menginformasikan kepada orang tuanya dan di-share ke sosial media intinya ceritanya kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari situ? Mengelola malas tuh juga menurutku sebuah skill ya. Jadi malas nggak masalah gitu asal teman-teman punya waktunya aja gitu. Kayak oke, aku pengen mager tapi kayak cuma Sabtu aja gitu. Minggunya aku nggak mau mager gitu. Itu nggak masalah. Atau mungkin teman-teman bisa bisa mencoba aktivitas yang lain kayak contohnya malas coding ya udah coba nulis aja gitu ya nulis nulis blog mungkin terkait apa yang udah dipelajarin kemarin gitu kan nggak bakal ngoding-ngoding juga gitu atau mungkin teman-teman coba hobi-hobi yang lain baca buku kayak atau apa gitu atau cuma sekedar nonton video doang gitu itu harusnya akan membuat apa ya pembelajaran malasnya tadi bisa lebih lebih teratasi gitu sih. Malas gak masalah, cuma teman-teman ya manage saja, jangan sampai apa namanya setahun juga gitu, atau mungkin pengen healing ya gak masalah, healing aja gitu. Tapi ya dibatasin juga, jangan tiap tiap weekend healing terus seperti itu. Kurang lebih Kak Kamelia Putri, semoga terjawab dah dan semakin semangat dalam belajar. Amin, semoga terjadi tadi pertanyaannya dari Kak Kamila Putri. Oh, kalau dari saya sih mungkin tambahan ya, ketika kita lagi males itu mungkin ya nggak mungkin kalau setiap hari kita harus ngoding terus. Nah, pasti ada waktu-waktu di mana kita emang malas. Mungkin beberapa cara belajar yang bisa kita pelajari itu bisa pakai yang namanya Pomodoro tuh. Jadi pakai konsep Pomodoro, yang di situ udah ada konsep belajarnya yaitu berapa menit kalian belajar, lalu kalian break untuk istirahat, atau itu untuk baca buku, atau mungkin untuk minum dan lain sebagainya, lalu lanjut lagi. Dan seperti itu. Oke, Zilan, ini pertanyaan masih ada berapa nih? Kita lanjut atau gimana? Oke. Tadi ya? Boleh, boleh. Habisin aja, habisin. Lumayan panjang nih. Oke, dari Mas Samsul Fatur Rahman. Apa hubungan antara UI UX dengan front end? UI UX itu kan berbasis desain, sementara kalau front end itu dari codingan. Nah, jadi ketika kita ingin membuat sebuah software, jadi kita bisa menggunakan keduanya atau bisa memilih salah satunya. Misal UI UX dengan back end, atau front end dengan back end, atau front end dan UI UX. Gitu. Oke, apa hubungannya antara UX dengan front end? Oke, kalau Mas Samsul bekerja sendiri, ya pasti nggak akan mempermasalahkan ini gitu ya. Mas Samsul bakal desain aplikasinya sendiri sesuai kebutuhan klien. Mereka udah punya guideline, kemudian Mas Samsul bakal implementasikan langsung ke web front end-nya seperti itu. Tapi kalau Mas Samsul kerja di unicorn mungkin atau di startup yang ada timnya atau di corporate kayak gitu pasti akan membuat aplikasi nggak akan asal-asalan aja. Jadi ada orang yang akan nge-research aplikasi yang bakal digunakan gitu termasuk kayak user experience, UI-nya gitu dan mereka udah setuju nih antara bisnis dengan UI-nya kemudian pasti dari tim developer juga akan dilibatkan di situ untuk menyetujui ini possible nggak diimplementasikan kayak gitu.
Kalau possible berarti nanti front end bakal ya udah guideline-nya dari UI UX tadi tinggal diimplementasikan aja kayak gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya jika kita menggunakan keduanya atau bisa memilih, ya itu ya kurang lebih seperti itu Mas Samsudin. Jadi tergantung sih, kalau Mas Samsudin kerjanya bareng orang UI UX, ya kita nggak akan ngerjain UI UX ya gitu, udah mereka yang bakal ngerjain kayak tampilannya seperti apa, tombolnya ukurannya berapa, jaraknya seperti apa. Nah, tinggal sebagai front end developer kita akan menyesuaikan gitu. Nah, kalau back end berarti back end lebih ke berhubungan dengan datanya gitu. Kayak contohnya dari UI UX dia ngasih halaman login nih, dari mereka ngasih input username dan password gitu. Oke, berarti sama tombol login gitu ya katakanlah. Oh, berarti dari sisi backend akan menerima dua data itu. Ya udah, dia akan bikin kontrak dengan front end. Front end nanti akan kirim ke back end username dan tadi passwordnya gitu katakanlah. Nanti dari front end akan menerima itu dan mengelola apakah sesuai dengan database. Kalau sesuai berarti sukses, kalau enggak berarti fail gitu. Nanti dia akan memberikan pesannya ke front end lagi gitu. Front end nanti akan mengelola, tinggal nampilin kalau sukses bisa masuk ke halaman home, kalau gagal mungkin menampilkan pesan error sesuai dengan ketentuan dari UI UX ya. Seperti itu Mas Samsul. Semoga terjawab ya. Oke, sudah terjawab ya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mas Dodi. Izin bertanya Kak, apa benar sekarang dengan menggunakan Kotlin bisa menjalankan aplikasi tersebut dengan single code base di multi-platform seperti Flutter? Wah, tentu banget Mas Dodi. Jadi sekarang ini, ya ini walaupun masih beta kan, ya masih beta, ini ada namanya KMM ya, Kotlin Mobile Multiplatform atau Multiplatform Mobile. Jadi dengan kita menggunakan Kotlin, kita bisa membangun server, bisa membangun Android, iOS, dan desktop, dan juga web gitu. Selama ini sih sebenarnya yang bakal ditulis dengan Kotlin adalah logiknya, ya ini ya, presentation, business domain atau data core-nya yang bakal di share gitu ya dengan bahasa Kotlin gitu. Untuk UI-nya biasanya akan menggunakan yang paling baru nih Compose multi-platform. Kenapa? Karena Compose ini juga udah support untuk iOS. Jetpack Compose for iOS mana ya? Nah ini bukan ya? Ya, Compose multi-platform namanya. Jadi kita bisa deploy Android Compose, bisa untuk web, bisa untuk iOS dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar udah support juga, cuma ya seperti yang teman-teman tahu di sini masih alpha untuk iOS, di web masih eksperimental. Jadi kayak kurang lebih seperti itu. Jadi di Compose sendiri juga menggunakan bahasanya adalah Kotlin. Jadi memang benar-benar dengan Kotlin kita bisa membangun berbagai hal tersebut. Seperti itu Mas. Siapa tadi? Mas Dodi ya? Mas Dodi, ya. Ya, berarti jawabannya bisa. Gitu. Wah, ini Mas Martin dulu ini masih bertanya lagi. Pertanyaan kita lanjut boleh ya kayak gitu. Oke. Untuk membuat portfolio sebagai back-end developer berarti harus mempelajari front-end dulu ya Kak. Mohon maaf sebenarnya pertanyaan di luar topik dari ini juga. Jadi Mas dulu melihat ada beberapa platform akademi mengadakan bootcamp dengan jangka 2-3 bulan. Energi yang sangat mahal. Contohnya yaitu yang seperti yang sudah disebutkan. Menurut Mas bilang apa pandangan Mas dari bootcamp? Panas hati kami langsung. Iya. Oke. Menarik ya. Kalau untuk jadi seorang back-end developer, gimana cara mempelajari front-end dulu atau enggak? Pertama, enggak harus. Kenapa? Karena Mas Dodi bisa coba searching aja di GitHub mungkin ya. Di GitHub, terus kemudian cari aja di sini sampel back-end project gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya ada banyak project idea untuk back-end gitu ya.
kayak contohnya bikin API kayak itu, atau mungkin apapun itu gitu, yang bisa dikonsum ke publik itu nggak harus pakai front end-nya Mas siapa tadi ya, Mas Martin. Kalau Mas Martin pengen implementasikan contoh sampelnya di front end, itu akan lebih bagus karena user atau orang lain bakal bisa melihat, oh hasilnya akan jadi seperti ini nih dari si backend-nya. Tapi kalau cuma backend aja harusnya nggak masalah gitu. Kayak contohnya aplikasi-aplikasi backend API itu kan banyak banget ya. Kayak contohnya mungkin apa ya, API anime gitu. Nah, itu kan pasti juga ada orang yang bikin gitu nih, remote streaming gitu, mereka kan pasti akan nyediain RESTful API ya, ini kan dibikin pakai si back end kan ya. Mereka kayak bikin ya udah, cara installnya kayak gini, cara implementasinya kayak gini gitu. Harusnya nggak usah pakai front end, aman gitu mas, pakai Vercel API ini kan ya udah cukup ya, Vercel app dan segala macam gitu kurang lebih. Kalau untuk yang bootcamp tadi, aku karena maksudnya ini adalah apa ya? Apa namanya? Kompetitor dengan saya, jadi saya tidak bisa berkomentar Martin. Mungkin Mas Adit mungkin yang bisa ngasih masukan ke Mas Martin. Oke, untuk saya sendiri sih mungkin untuk sekarang lebih banyak menggunakan sources yang ada. Jadi nggak harus untuk ke bootcamp ya, tapi kan kita bisa belajar dari kita ketika kita lihat Google tuh sudah banyak juga mungkin yang bisa kita pelajari dari situ dulu mungkin. Apalagi kalau untuk beberapa ini kan kayak front end atau back end itu kan juga ada beberapa roadmap yang mungkin kita bisa pelajari di situ. Mungkin kalau saran dari saya untuk roadmap belajarnya ada di contohnya itu ada di roadmap.is ya. Di situ udah ada beberapa roadmapnya kita pelajari dari situ. Nah, mungkin kalau memang rasa kurang baru kita bisa nih ikut beberapa bootcamp gitu. Kita lihat dulu nih yang free itu sudah cukup atau belum buat kita. Itu kalau dari saya sih. Oke, thank you Mas Adit. Oke, sama-sama. Ya Oke, itu mungkin ada dari dari lain. Farah juga, silakan Farah. Aku sebagai closing aja kali ya, belum ke Adit. Jadi sebenarnya kita bisa meminimalisir pengeluaran uang yang cukup besar untuk bootcamp dengan cara mengikuti berbagai pelatihan. Contoh kayak di Sandek ini kan, insya Allah kedepannya akan diadakan secara offline pelatihan money training, contohnya seperti itu. Nah, kadang ada orang yang dia itu introvert atau extrovert ya. Jadi model belajarnya itu dia lebih nyaman sendiri atau dengan bersama gitu. Dan selama pengalaman saya sendiri selama kurang lebih 4 tahun di developer gitu, um, orang itu atau programmer terkesan lebih lebih cepat memahami kalau dalam ruang ini ya, kelompok belajar ya. Jadi kita sebagai pionir di Sandek juga punya misi untuk mewadahi teman-teman kalau ingin belajar bersama. Nah, jadi itu mungkin menjadi salah satu option daripada kita mengikuti bootcamp yang mungkin terbilang mahal ya, karena beberapa bootcamp itu memang terafiliasi dengan kerjasama beberapa instansi atau company. Jadi setelah lulus dari bootcamp itu langsung ditarik gitu loh di perusahaan yang membutuhkan gitu sih. Kenapa mahal ya? Karena ada semacam kerjasama antara berbagai pihak untuk merekrut programmer yang baru gitu sih Kak Martin dan Mas Gilang, Mas Adit gitu sih. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya tadi ya teman-teman. Rasanya kita sudah 1 jam lebih nih belajar bareng Mas Gilang, Mbak Farah, Mas Arif, dan juga teman-teman yang lain. Nah, mungkin kalau dirasa kurang, mungkin kita akan adakan sesi selanjutnya di menit selanjutnya. Untuk itu, sebelum kita tutup, mungkin teman-teman bisa membantu kita untuk uh, menilai beberapa efektif sih kegiatan pada siang hari ini dengan mengisi form feedback yang sudah dikirimkan melalui kolom komentar, yaitu di s.id/santek seperti itu. Nah, mungkin cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan di monitor selanjutnya. Terima kasih pada Mas Gilang yang sudah memberikan materi pada siang hari ini. Teman-teman Santek, teman Farah, Mas Arif,
terus ada Mbak Komariah juga yang sudah bergabung di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang menyempatkan waktu di siang hari ini. Itu mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup.